Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi ya di kelas penataan produk atau display. Nah, masih di bab atribut produk. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang materi tentang atribut produk fresh, terus elemen produk fashion, dan elemen produk sport. Produk fresh adalah berupa bahan makanan yang masih segar, terus atau olahan yang memerlukan kondisi khusus serta memiliki masa kadaluarsa yang relatif singkat. Nah, di sini dalam pemilihan produk fresh, ada pertimbangan-pertimbangan konsumen ketika ingin membeli produk tersebut. Nah, di sini ada pertimbangannya yang pertama ada kesegaran produk. Nah, jadi konsumen mengamati produk yang dibelinya dengan tingkat kesegaran produknya. Nah, contoh produk-produknya seperti produk sayuran ya, ada sayuran daun, sayuran buah, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Dalam kriteria pemilihan produk sayuran ini, jadi produknya itu yang masih segar, terus tidak layu ya, terus warnanya cerah, tidak kusam gitu, terus tidak berbau, terus tidak ada bekas goresan. Nah, selanjutnya ada produk daging. Nah, produk daging ini misalnya seperti ikan, terus ada ikan daging ayam, daging sapi, dan daging kambing. Nah, ikan ini kan kadar airnya tinggi, jadi rentan banget sama busuk ya. Nah, terus di sini ada kriteria dalam pemilihan daging ayam. Nah, daging ayam ini adalah warna dagingnya misalnya putih, terusnya kemerahan dan cerah, terus tidak berbau amis. Nah, terus juga daging ini disimpan juga di tempat yang suhunya dingin, misalnya 1 sampai 10 derajat Celcius. Nah, terus juga ada produk sapi. Nah, produk daging sapi. Nah, produk daging sapi ini kan warnanya kriteria dalam produk daging sapinya yang bagus yaitu seperti dagingnya merah cerah, terus tidak berbau amis, menyengat, dan juga nggak berbau masam gitu ya. Terus permukaan dagingnya lembab, tidak kering, dan juga tidak basah. Nah, produk daging ini biasanya disimpan di kondisi dingin. Nah, suhunya sama kayak ayam, 1 sampai 10 derajat Celcius. Nah, terus yang keempat ini ada daging kambing. Nah, daging kambing ini kan kriteria dalam pemilihan produk daging kambing yang bagus ini adalah sama kayak sapi juga warnanya dagingnya merah jambu dan cerah, tidak berbau amis dan juga menyengat. Terusnya perumahan daging yang lembab, tidak kering dan juga tidak basah. Nah, daging sapi biasanya disimpan dalam suhu 1 sampai 10 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada produk buah. Nah, dalam pemilihan produk buah ini mutu yang bisa kita lihat ciri-cirinya produk buah yang bagus misal warnanya. Nah, warnanya buahnya berkualitas itu berwarna cerah, terusnya kulit. Nah, kulit ini adalah buahnya yang baik, adalah buah yang kulitnya bagus dan mulus, tidak lembek dan juga tidak busuk. Nah, misalnya tidak lembek dan tidak busuk, itu juga kulitnya tidak keriput ya. Terusnya yang ketiga ini ada tekstur. Nah, tekstur ini adalah buah yang kondisinya bagus adalah buah tekstur yang keras terus tidak lembek ya. Jadi tekstur buahnya itu keras gitu ya, nggak lembek. Kalau lembek ini kan biasanya busuk ya. Terusnya aroma buahnya juga memiliki aroma yang segar, nggak berbau gitu ya. Nah, selanjutnya ada penataan produk. Nah, penataan produk ini adalah indikator penataan produk yang baik menjadi daya tarik bagi si konsumen antara lain misalnya mengelompokkan yang jelas dan menarik. Jadi, produk dikelompokkan berdasarkan jenis manfaatnya seperti buah-buahan sama buah-buahan, terus sayuran sama sayuran, daging sama daging. Nah, gitu ya. Terus yang kedua adalah produk ditata sedemikian rupa ya produk ditata sedemikian rupa supaya konsumen mudah mencari. Jadi produk ditata sebaik mungkin sedemikian mungkin gitu ya supaya konsumen. Jadi kalau berantakan-berantakan kan nggak kalau penataan produknya kayak berantakan, terusnya disusunnya nggak sesuai ukuran dan jadi menata harus misalnya sesuai ukuran, sesuai warna, sesuai jenis gitu ya. Jadi bisa membantu konsumen untuk mudah mencari barang yang mereka inginkan ya. Terus yang ketiga itu adalah memanfaatkan media sebagai alat pajang. Nah, media misalnya dekorasi-dekorasi buat menarik si konsumen gitu lah dalam membeli barang. Jadi harus di dekor-dekor yang baik gitu ya, menggunakan alat media lain gitu. Terusnya yang keempat itu produk ditata berdasarkan intens warna. Nah, misalnya dari intens warna, misalnya
produk yang warnanya gelap, gelap, gelap semua, terus yang cerah, cerah semua gitu. Jadi dari gelap terusnya ke terang gitu ya. Yang kelima itu adalah membuat cross merchandising. Merchandising ini adalah sebagai suatu add-on atau yaitu praktik menjajakan produk terkait secara bersama-samaan untuk mendorong pelanggan membeli beberapa item atau produk sekaligus. Nah, selanjutnya adalah kebersihan produk dan area pajang. Nah, jadi untuk produk-produk yang misalnya untuk produk fresh, jadi area pajang itu harus bersih. Dengan bersih ini kan menentukan ketertarikan konsumen pada produk fresh tersebut. Nah, kriteria yang ke tempat yang bersih ini misalnya terbebas dari itu tidak kotor dan tidak berdebu, terus juga terbebas dari serangga seperti lalat, kecoa gitu ya. Terus produknya dalam keadaan yang rapi, terus kemasan produk fresh misalnya harus di plastik wrapping juga untuk menjaga kesegaran dan kebersihan. Terus uh, aroma wangi, artinya tidak tercium bau busuk atau bau yang mengganggu si konsumen. Nah, terus yang ini adalah pemajangan penuh dengan berkesinambungan. Nah, jadi dengan banyaknya beragam-beragam produk ini akan membuat konsumen itu lebih leluasa memilih produknya. Terus juga selain beragam beragam terus juga tersedia kesinambungan dalam penataan produk ya. Selanjutnya ada expired date and best before. Jadi tanggal kadaluarsa. Nah, tanggal kadaluarsa ini adalah batas waktu maksimal suatu produk itu aman untuk dikonsumsi. Nah, biasanya terletak di label produk ya, tanggal kadaluarsanya. Jadi setelah tanggal kadaluarsa ini produk tersebut tidak boleh dikonsumsi ya karena berbahaya ya. Terusnya juga ada base sebelum jatuh tempo atau base before. Jadi label base before ini adalah kualitasnya terbaik suatu produk jika dikonsumsi sebelum tanggal yang tertera pada label tersebut. Jadi base before ini misalnya ini ya. Jadi sebelum tanggal base before itu sebelum tanggal yang tertera pada base before tersebut adalah produknya ini kualitasnya baik. Jadi kualitasnya baik jadi bagus untuk dikonsumsi. Jadi kualitasnya yang paling terbaik ya. Selanjutnya setelah tanggal base before ini adalah masih bisa dikonsumsi tapi kualitas produknya ini menurun ya. Jadi, tapi masih bisa dikonsumsi base before. Nah, selanjutnya harga ini adalah jadi harga ini produk yang ditata perlu dicantumkan harganya ya supaya pengunjung tahu ini harganya berapa ya. Nah, terus juga sarana point of purchase. Nah, sarana point of purchase ini kan berfungsi ya. Point of purchase ini juga sebagai pemajangan poster atau juga petunjuk dalam toko seperti ini ya. Nah, sebagai alat promosi yang dipasang dalam toko. Nah, selain itu juga POP ini juga berfungsi untuk penunjuk harga produk dan juga menarik minat si konsumen. Nah, harga juga kan sebagai penentu juga ya dalam konsumen membeli produk tersebut. Nah, selanjutnya ada elemen produk fashion. Nah, elemen produk dalam fashion ini ada yang perlu diperhatikan, misalnya jenis elemen produk fashion. Nah, elemen-elemen yang perlu diperhatikan dalam produk fashion adalah misalnya satu jenis kain. Nah, jenis kain pada produk fashion ini seperti animal tekstil. Jadi, jenis kain ini berasal dari rambut atau bulu dari hewan ya. Contohnya kayak wool dan juga sutra. Wool itu dari bulu domba ya. Selanjutnya ada plant tekstil. Nah, dia berasal dari serat tumbuh-tumbuhan. Nah, antaranya seperti kayak akar pohon, kulit pohon, daun, dan juga buahnya ya. Selanjutnya ada mineral tekstil. Nah, mineral tekstil ini dia berasal dari tambang ya, berasal dari tambang-tambang ya, dari mineral. Terusnya tekstil. Nah, sintetis tekstil ini seperti jadi tuh kainnya dibuat dari bahan-bahan sintetis atau dari kimia. Contohnya adalah polyester ya, dari serat sintetis bahan dasar minyak bumi.
Terusnya ada nama kain. Nah, nama kain seperti mori, denim, linen, polyester, dan parasut. Ketiga ada warna kain. Nah, pemilihan warna dalam produk fashion misalnya menggunakan warna netral, warna kontras, warna panas, dan juga warna dingin. Nah, selanjutnya ada elemen produk sport. Nah, fashion produk sport ini berbagi berbagai jenis aksesoris. Misalnya ada topi, ada kaos kaki, ada sarung bola, deker, kacamata, dan yang lainnya. Nah, produk sport ini dibagi dalam beberapa kategori seperti berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan jenisnya, berdasarkan fungsinya, berdasarkan bahan kain yang digunakan. Nah, berdasarkan jenisnya ini adalah misalnya baju sport untuk laki-laki dan juga baju sport buat perempuan. Misalnya kalau baju identik baju sport dengan perempuan, misalnya celana trainingnya gabung dengan adanya rok gitu ya. Terusnya juga ada yang kedua berdasarkan jenisnya, contohnya kaos dan juga celana. Nah, celana ini ada celana training dan juga ada celana pendek. Nah, yang ketiga ini adalah berdasarkan fungsinya. Nah, fungsi baju, jadi produk fashion sport ini untuk khususnya untuk pakaiannya berdasarkan ada jenisnya, misalnya untuk baju renang, baju basket, baju senam, baju sepak bola, dan yang lainnya. Nah, yang seperti ini adalah berdasarkan bahan kain yang digunakan, contohnya bahan katun, spandex, dan juga polyester. Dalam pemilihan bahan ya, untuk produk yang sport ini, bahannya itu harus nyerap keringat, terusnya bahannya adem juga. Jadi, uh, enak juga dipakai untuk berolahraga ya. Oke, sekian pertemuan Ibu hari ini. Minggu depan kita lanjut lagi materi selanjutnya. Tolong dibaca bukunya. Ibu tutup materi hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.